Bayangan yang hilang, cerita pendek dari Golden Feelings. Di usia 10 tahun, Rara melihat ayahnya meninggalkan rumah dengan tas kecil tanpa pernah kembali. Kata ibu, ayahnya mencari hidup yang lebih baik di kota jauh. Tapi mata ibunya yang merah dan suara yang tercekik selalu mengingatkan Rara bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Sejak saat itu, setiap laki-laki yang ada di sekitarnya, Rara selalu mencari bayangan sosok ayahnya yang dulu pernah hadir di harinya. 20 tahun kemudian, Rara bekerja sebagai perancang busana di sebuah studio kecil di Yogyakarta. Suatu hari, seorang pria bernama Budi datang sebagai konsultan bisnis yang ditugaskan untuk membantu studio itu agar lebih berkembang. Dia berusia 45 tahun, memiliki senyuman yang hangat dan tatapan yang membuat Rara merasa tenang, seperti saat dia masih kecil dan sedang berada di sisi ayahnya. Budi selalu memperhatikan detail kecil, seperti mengingatkan Rara untuk makan tepat waktu, atau membantu membersihkan meja kerjanya setelah lelah bekerja semalaman. Lama-kelamaan, rasa kagum Rara berubah menjadi perasaan yang tak biasa dan cukup mendalam. Dia melihat pada Budi bukan hanya sekadar seorang konsultan, tapi sosok yang bisa mengisi kekosongan yang telah ada sejak lama di hatinya. Saat Rara mencoba mengungkapkan perasaannya, Budi menerima dengan lembut dan tak lama dari itu mereka mulai menjalin sebuah hubungan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Rara merasa bahwa dia telah menemukan tempat yang benar-benar bisa disebut rumah di dalam sebuah pelukan seseorang. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa bulan kemudian, Rara menemukan surat tersembunyi di kantong jas Budi. Di dalamnya tertulis pesan dari seorang wanita dan anak kecil yang menyebut Budi sebagai ayah. Saat Rara mempertanyakan surat itu, Budi tidak bisa menyembunyikan kebenaran kalau dia sudah memiliki keluarga di luar kota. Kedatangannya ke Yogyakarta hanya untuk proyek kerja sementara. "Aku nggak bermaksud nyakitin kamu," ucap Budi dengan suara pelan. "Aku hanya melihat kamu sebagai anak yang membutuhkan perhatian, dan aku ingin membantu. Tapi aku tidak bisa ninggalin keluargaku." Rara hanya bisa berdiri diam sambil merasakan rasa sakitnya yang jauh lebih dalam daripada saat ayahnya pergi dulu. Kali ini, dia tidak hanya kehilangan figur yang dia cari, tapi juga menyadari bahwa dia telah mencampurkan rasa rindu pada ayahnya dengan cinta pada seseorang pria yang tidak bisa menjadi miliknya sendiri. Malam itu, dia duduk di teras rumahnya melihat ke arah langit berbintang, menyadari bahwa tidak ada orang lain yang bisa menggantikan tempat ayah. Walaupun ia sudah mencoba untuk melakukannya, namun itu hanya akan membuat dirinya terluka lagi. Beberapa minggu kemudian, Rara memutuskan untuk melanjutkan hidupnya sendiri. Dia lebih fokus ke studio busananya dan mulai mengajarkan anak-anak di sekitar lingkungannya cara merancang pakaian sederhana. Dalam senyuman mereka, dia menemukan kebahagiaan yang tulus, tanpa harus mencari bayangan dari masa lalu yang sudah tidak akan pernah kembali.